Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Aditya Putra Tanjung dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang musik kontemporer, seni budaya. Dimulai dari pengertian, nanti ada teknik dalam membuat musik kontemporer, terus ada konsep musik kontemporer, terus ada sejarah musik kontemporer, ada unsur-unsur musik kontemporer, dan terakhir nanti ada karakteristik dan ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama ada pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer adalah musik yang tidak berkaitan dengan tradisi atau komposisi musik baru yang berlandaskan pada konsep musik yang kekinian. Atau pengertian yang lainnya yaitu musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi. Teknik dalam membuat musik kontemporer. Yang pertama ada menggunakan idiom tradisi barat. Yang kedua ada tata gramatika musik tradisi. Terus ada konsep musik kontemporer. Konsep musik kontemporer dibagi menjadi 3. Yang pertama karya musik bersifat iringan. Yang kedua karya musik bersifat ilustratif. Yang ketiga karya musik bersifat otonom. Yang pertama karya musik bersifat iringan. Maksudnya adalah karya musik yang berfokus pada satu elemen dan elemen lainnya mengirimi melodi tersebut. Terus yang kedua karya musik bersifat ilustratif. Maksudnya berusaha menggambarkan sesuatu dari sebuah cerita, puisi, dan lain-lain. Yang ketiga karya musik bersifat otonom. Atau maksudnya adalah penggambarannya yang tidak baku, bebas atau bebas bagaimana komposernya. Terus di sini ada sejarah musik kontemporer. Musik kontemporer sudah ada dari zaman Johann Sebastian Bach. Musik yang mengalir seperti air dan saling bertabrakan, tapi membentuk suatu harmoni. Mulai banyak pada abad ke-20 dari seniman imperialisme Prancis. Terus selanjutnya ada unsur-unsur musik kontemporer. Yang pertama ada warna nada. Yang kedua ada ritme. Yang ketiga ada melodi. Yang keempat harmoni. Terus selanjutnya ada karakteristik dan ciri-ciri dari musik kontemporer. Karakteristik dari musik kontemporer yang pertama, melodi, lirik tak banyak dari sebelumnya. Yang kedua, harmoni yang disonan. Yang ketiga, rinto yang bebas. Yang keempat, banyak suara perkusi. Yang kelima, suara alat musik ditemukan lebih banyak. Suara alat musik tiup ditemukan lebih banyak. Terus yang terakhir, penggunaan suara sintesis dan elektronik. Lalu ada ciri-ciri dari musik kontemporer. Yang pertama judulnya itu aneh-aneh, selalu tidak biasa, selalu asing gitu. Yang kedua temanya juga tidak biasa, tidak seperti tema-tema yang sudah ada sebelumnya, jadi emang tidak biasa gitu, tidak ada sebelumnya. Yang ketiga instrumen, yang keempat partitura, yang kelima teknik gramatik atau garapan sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu contoh tokoh musik kontemporer di Indonesia. Di sini saya memilih Bapak Slamet Abdul Syukur. Bapak Slamet Abdul Syukur yang memiliki nama lahir Sukandar, lahir di Surabaya 30 Juni 1935. Kemudian meninggal di Surabaya juga pada tanggal 24 Maret 2015. Beliau meninggal pada usia 79 tahun. Slamet dikenal sebagai komponis Indonesia, disebut juga sebagai salah satu seorang pionir musik kontemporer di Indonesia. Ia juga piawai mengkomposisikan bahan-bahan yang sederhana dan minim ke dalam sebuah musik, sehingga dirinya disebut sebagai komposer minimax. Slamet sudah lama belajar dan berpengalaman mengelola keterbatasan sebagai sebuah tantangan kreativitas. Ia pernah membuat paduan suara dari orang-orang yang bersuara sengau. Bahkan ia juga menciptakan komposisi musikal dari 200 anak pemulung sampah yang bernyanyi sambil memainkan instrumen mungil dari bambu. Jiwa bermusiknya yang gila bermula ketika Slamet berkuliah musik di Paris. Dengan disokong beasiswa dari Kedubes Prancis di Jakarta dan dilanjutkan Yayasan Albert Roussel, seorang komponen Prancis. Selama 14 tahun dia mendalaminya. Berikut ini ada karya-karya dari Bapak Slamet Abdul Syukur. Yang pertama ada Ketut Candu, yang kedua String Quartet 1, yang ketiga Silence, 4 ada Point Quatre, kelima ada Parentheses,
pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Terus yang keenam ada Jakarta 450 tahun, dan yang ketujuh ada Daun Pulus, kedelapan ada Angklung direkam oleh perusahaan musik Arion tahun 1976.